Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Sri Krishna telah menyadarkan Bhisma tentang kewajiban, sumpah, dan juga tradisi yang selama ini ia pegang teguh. Setelah Bhisma mendapatkan pencerahan, hatinya menjadi lega dan siap untuk meninggalkan dunia ini. Ia memberitahukan rahasia kematiannya yang telah ditakdirkan untuk mati di tangan Sri Kandi. Bhisma berkata, "Arjuna, aku mohon bantulah kakekmu ini. Pergi dan datangkan pembebasku itu secepatnya. Bawalah Sri Kandi ke medan peperangan ini." Sementara itu, Dewi Sri Kandi yang masih bermeditasi dengan keras demi mendapatkan keinginannya, ternyata usaha yang ia lakukan selama ini belumlah membuahkan hasilnya. Sri Kandi berkata, "Raja Yaksa, kau telah berjanji padaku, jika waktunya telah tepat nanti, kau akan berusaha untuk membantuku menyelesaikan meditasiku. Tapi kau selalu mencoba membuat meditasiku ini gagal, dan aku terpaksa harus bermeditasi lebih keras lagi. Aku terlahir kembali hanya untuk membunuh Bhisma yang agung, dan jika aku tidak dapat membalaskan dendamku di kehidupan ini, maka hidup ini tidak akan berguna lagi." Sri Kandi yang sudah hampir putus asa bermeditasi pada Raja Yaksa, memutuskan untuk membakar dirinya dalam kobaran api. Sementara itu di perkemahan para Kurawa, mereka sedang membicarakan Bhisma yang agung. Duryodhana berkata, "Kakek nanti akan mati ketika melepaskan senjatanya, dan dia hanya melakukannya di hadapan Sri Kandi." Dursasana sangat yakin bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena Sri Kandi telah dilarang memasuki medan peperangan ini. Raja Anggakarna pun mengingatkan bahwa Sri Kandi mendapatkan anugerah dari Mahadewa yang tentunya tidak akan pernah sia-sia. Duryodhana dengan yakin berkata, selama jiwa dari Dewi Amba berada di tubuh seorang wanita, dia tidak akan menjadi alasan dari penyebab kematian kakek. Di medan perang, kakek tidak terkalahkan. Mengalahkan kakek adalah hal yang sangat mustahil. Para Pandawa juga tengah berkumpul untuk membahas strategi perang untuk esok hari. Drupadi memastikan Sri Kandi telah bermeditasi dengan keras untuk memenuhi tujuannya. Drestadyumna mengatakan bahwa meski kakek Bhisma tidak akan menyerang para Pandawa, namun prajurit Kurawa juga masih dalam perlindungan Bhisma yang agung. Bima berpendapat bahwa perang ini akan berlanjut terus selamanya. Ia mencemaskan keadaan pasukannya yang hanya tinggal 2 divisi saja, dan tidak lama lagi akan habis ditumpas oleh pasukan Kurawa. Jika pasukan dapat dihancurkan atau prajuritnya yang melarikan diri, maka raja dari pasukan itu haruslah menyerah dan mengakui kekalahannya. Sadewa juga berkata bahwa selama kakek Bhisma masih hidup, maka kemenangan para Pandawa adalah hal yang mustahil. Kalau Sri Kandi tidak berhasil dalam meditasinya, maka perang mereka juga tidak akan berhasil. Untuk menjawab keraguan mereka, Sri Krishna pun berkata, "Kau sepertinya lupa saudaraku Sadewa. Mahadewa sendiri pun telah menjanjikan pada Dewi Amba bahwa ketika dia bertujuan untuk perbuatan yang mulia, maka dia akan menjadi penyebab kematian dari Bhisma yang agung. Selain itu, janji dari Mahadewa tidak akan pernah sia-sia. Itulah kenapa sebelumnya aku pernah menasihati Sri Kandi untuk pergi ke Raja Yaksa." Yudhistira masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna. Diceritakan bahwa Sri Kandi yang telah berhasil dalam meditasinya tengah dalam perjalanannya menuju medan perang Kurusetra. Basudewa mengingatkan kepada para Pandawa bahwa Sri Kandi akan berhasil dalam meditasinya. Belum selesai mereka berdiskusi, tiba-tiba muncullah sesosok laki-laki yang mengenakan cadar tengah berdiri di hadapan mereka. Para Pandawa menjadi sangat keheranan dan bertanya-tanya, siapakah orang yang kini tengah berdiri di hadapan mereka? Sri Krishna tersenyum dan menghampiri orang tersebut, lalu membuka cadar yang dikenakannya. Sri Kandi yang kini tengah berubah menjadi laki-laki, menceritakan pengalaman meditasinya dan bertemu dengan Raja Yaksa. Berawal dari rasa kecewanya karena meditasi keras yang ia jalani selama ini belum membuahkan hasil, maka ia memutuskan untuk membakar dirinya
dalam sebuah perapian. Raja Yaksa lalu mengabulkan permohonan dari Sri Kandi, dan dalam sehari itu, ia akan berubah menjadi seorang pria. Dengan begitu, Sri Kandi dapat mewujudkan keinginannya selama ini untuk dapat membunuh Bisma dalam medan pertempuran. Sri Kandi mengatakan bahwa setelah perang esok hari, dirinya akan segera meninggalkan daerah ini. Dirinya juga berpesan agar tidak ada yang meratapi kepergiannya. Pengorbanan ini demi pembalasan dendamnya dan juga demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Sementara itu di kubu Kurawa, Sangkuni datang tergesa-gesa memberitahukan kepada Duryodhana bahwa Sri Kandi telah menjadi laki-laki dalam sehari. Raja Gandhara mengusulkan agar Bisma yang agung tidak muncul untuk bertempur untuk keesokan harinya. Ia juga meminta Duryodhana agar menemui Bisma dan memerintahkannya untuk tidak ikut berperang keesokan harinya. Mendengar hal itu, Duryodhana segera pergi menemui kakeknya Bisma di medan perang Kurusetra. Ia menyampaikan berita bahwa Sri Kandi telah datang sebagai seorang laki-laki. Bisma begitu senang mendengar kabar tersebut. Namun Duryodhana meminta kakeknya untuk pergi meninggalkan medan perang ini sampai matahari terbenam esok hari. Bisma menolak permintaan cucunya tersebut. Ia berkata, Basudewa telah memberiku penerangan bahwa seorang pria terkait dengan tugasnya, maka ia tidak boleh terikat dengan perintah orang lain. Bisma mengatakan bahwa ia telah menunggu Dewi Amba untuk waktu yang sangat lama, dan besok sebelum matahari terbenam, ia akan meletakkan senjatanya untuk selamanya. Di kubu Pandawa, dalam sebuah jamuan makan malam, nampak kesedihan yang mendalam tergambar jelas dalam raut wajah mereka. Raja Drupada mengingatkan para kesatria Pandawa tentang tugas dan kewajiban untuk membunuh Bisma yang agung, demi menyelamatkan masyarakat dari kehancuran yang lebih parah. Drestadyumna pun mengemukakan pendapatnya bahwa kakaknya Sri Kandi telah melakukan pengorbanan yang besar terhadap kemenangan Pandawa. Hal ini haruslah dihargai, dan Pandawa tidak boleh ragu-ragu lagi dalam melaksanakan rencana itu. Drupadi meminta kepada Basudewa Krishna untuk membimbing mereka dalam mengambil keputusannya. Oleh Gowinda, mereka disarankan agar terus maju bertempur untuk melawan kakeknya Bisma, karena itulah satu-satunya jalan keluar menuju kemenangan mereka. Nah, bagaimanakah kisah pertempuran antara Bisma dengan Sri Kandi? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.